Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Sekarang kita akan belajar lagi. Dan kita akan memulai modul 202, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mari kita mulai bab 1, yaitu Cinta Lingkungan. Kita akan mulai dari pelajaran 1.2, Lingkungan Tumbuh-tumbuhan. Ayo kita lihat di bawah sini ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan. Tujuan pembelajaran cinta lingkungan supaya anak-anak dapat mengetahui dan mengerti tentang pentingnya lingkungan tumbuh-tumbuhan. Juga supaya anak-anak dapat mengetahui tentang manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Lingkungan tumbuh-tumbuhan. Di daerah sekeliling kita banyak terdapat macam jenis tumbuh-tumbuhan yang memberikan manfaat kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Serta ada juga tumbuhan yang fungsinya sebagai tanaman hias dan ada tumbuhan yang fungsinya untuk obat. Ayo kita mulai mengenal tumbuh-tumbuhan yang memberikan manfaat berupa makanan dan buah-buahan. Yang pertama, tumbuhan kelapa yang menghasilkan buah kelapa. Yang kedua, ada tumbuhan apel yang menghasilkan buah apel. Siapa di sini yang suka makan buah apel? Yang selanjutnya ada tumbuhan nanas yang menghasilkan buah nanas. Yang sedang kita lihat sekarang adalah buah favorit Ibu Vera, tumbuhan mangga yang menghasilkan buah mangga. Dan yang terakhir, contoh tumbuh-tumbuhan yang memberikan manfaat berupa makanan dan buah-buahan, ada tumbuhan anggur yang menghasilkan buah anggur. Tadi kita sudah mempelajari contoh tumbuh-tumbuhan yang memberikan manfaat untuk makanan dan juga buah-buahan. Sekarang kita akan belajar contoh tumbuh-tumbuhan yang berfungsi sebagai tanaman hias. Yang pertama ada bunga marigold. Yang ini tanaman bonsai, biasanya berukuran kecil dan tidak setinggi pohon pada umumnya. Jika anak-anak sakit, selain dokter juga bisa disembuhkan dengan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ada tumbuhan daun sirih. Yang berikutnya adalah tanaman temulawak. Temulawak biasanya dipakai untuk membuat jamu dan baik diminum untuk anak-anak. Tadi kita sudah mengenal tumbuh-tumbuhan yang hidup di darat. Sekarang ada juga tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air, yaitu rumput laut. Rumput laut biasanya dijadikan untuk bahan pembuatan agar-agar. Lalu ada tanaman eceng gondok. Dan yang terakhir, contoh tumbuh-tumbuhan yang hidup di air ada bunga teratai. Bagus ya warnanya. Karena banyak tumbuh-tumbuhan mempunyai manfaat bagi manusia, maka kita perlu melestarikan dan menjaga lingkungan mereka agar tumbuh-tumbuhan tidak punah, agar dapat terus diambil manfaatnya. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis tumbuhan yang bisa diambil manfaatnya. Dari buahnya, ada juga yang bisa dijadikan tanaman hias, tumbuhan yang hidup di darat, yang hidup di air. Sekarang kita belajar kosakata baru anak-anak. Yang pertama ada obat, artinya bahan untuk menghilangkan atau menyembuhkan penyakit. Yang kedua ada lingkungan, artinya daerah di sekitar kita. Dan ketiga punah, habis semua hingga tidak ada sisanya. Dengan demikian, selesailah pelajaran kita kali ini di pelajaran 1.2. Sekarang anak-anak, mari mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan 1.2, Lingkungan Tumbuh-tumbuhan.